mana pakai tas sama. Aduh. Tapi sebenarnya ini Ri, ini jujur. Enggak, kalau di endorse ini sih kebagusan ya. Lu tuh role model gue, Ri. Gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang datang hari ini sama pacarnya putusin ya? Nggak, tapi benar. Arie Untung itu role model saya. Jangan gitu dong, ntar gue takut sombong, takutnya ria bro. Enggak. Bisa dilihat dari tampilan pertama, kepala kami besar. Ya Allah. Nanti dapat kesempatan juga Rizal ya, sambil kita dengar juga suaranya ya. Beliau akan melantunkan surat Al-Baqarah. Oke. Alif Lam Mim. Habis, sadaqallahul lazim. Berikutnya Mas Adrian, ya beliau yang memiliki badan paling atletis di antara kita ya. Yang setiap pagi selalu ada video di grup ngajak olahraga. Pagi-pagi selalu ada video orang keringetan deh, dia doang deh. Setiap pagi kita terima video laki-laki keringetan. Astagfirullahaladzim. Ini cara berdakwah. Nggak ada hambatan bulan puasa ya. Iya, ini cara berdakwahnya beliau gitu. Oke. Jadi kalau malam Jumat dia push up, istri ngerti langsung. Oke. Udah semenit. Udah cukup kali Mas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selesai. Oke, udah selesai. Ini untuk informasi, kalau kita dalam perjalanan keluar kota rame-rame di bis ya, orang ngobrol, dia begini sama Primus. Orang tuh ngobrol agama yang normal, dia sama Primus. Geli nggak? Kira-kira? Bayangin deh, laki-laki jejak mana yang tahan lihat itu? Macam-macam teman saya, kita lagi ngomong seru-seru, bercanda-bercanda, ada yang dipanggil istrinya, yang apa saya? Dimas. Kalau yang ini ngobrol berdua ngomongin makanan, kamu makan apa? Sore makan apa? Ini oh gitu. Fadal, silakan, Sardian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi Indonesia. Masya Allah, nggak sengaja. Tadi kok kayaknya terinspirasi banget tuh pengen push up. Karena ada hal-hal yang nggak bisa disalurkan di bulan Ramadan ini ya. Jadi disalurkannya melalui push up aja ya. Ya itulah karena semangat ya dalam kita menjalani gaya hidup sehat. Nggak kelihatan kan 49-nya ya, alhamdulillah ya teman-teman. Alhamdulillah ya. Itulah makanya harus jalankan hidup sehat. Jadi nggak kelihatan, karena memang sebenarnya belum nyampe juga 49. Ya. Oh Ari, kok Ari berapa? Waduh, fitnah nih. 53 lah. Udah puas. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman semua mungkin banyak yang bertanya-tanya kok sekarang ini sepertinya mulai banyak figur-figur publik yang berhijrah. Gelombang hijrah ini terlihat memang sedang menggelora di mana-mana. Tidak terkecuali juga adalah di lingkungan kami, teman-teman para pekerja seni baik yang masih maupun yang sudah mungkin beralih apakah menjadi pengusaha, menjadi profesional. Saya mungkin termasuk yang terpaksa meninggalkan dunia entertainment yang 19 tahun, sudah membesarkan nama saya, sudah memberikan kebaikan buat keluarga saya untuk kemudian saya berfokus ke bidang lain yang memang saya tekuni dan juga terkait dengan perkembangan industri dan perekonomian syariah. Karena mungkin selama ini saya juga nggak tahu sebenarnya
Allah tuh berikan saya kenikmatan berupa popularitas, berupa harta, sebenarnya apakah memang karena itu berupa keberkahan atau jangan-jangan adalah berupa ujian. Dan dalam hidup ini saya yakin kita semua juga pernah mengalami ujian-ujian. Saya pernah mengalami ujian kehilangan harta benda, saya pernah diuji oleh Allah dari anak saya, ya, dari istri saya, ya. Jadi sempat sekali juga membuat kita down, terpuruk, yang akhirnya membuat saya tersadar bahwa saya nggak pernah bisa bergantung dengan manusia, siapapun dia. Tempat kita bergantung hanyalah kepada Allah, karena manusia seringkali mengecewakan kita, tapi Allah insya Allah itu tidak akan pernah mengecewakan kita. Jadi teman-teman, apapun kondisi teman-teman saat ini, lagi masih jomblo tadi ya, yang harap-harap tapi ternyata belum disambut juga sama Hawariun, ataupun juga yang punya masalah utang, punya masalah dengan pasangan, punya masalah dengan orang tua, punya masalah dengan atasan, apapun problem kita, jangan pernah merasa kecil hati. Allah tuh selalu bersama dengan kita. Ya, dan ini kan bulan Ramadan, bulan yang terbaik ya, di mana kita bisa melipatkan amal ibadah kita, karena segala hal yang kita lakukan di bulan ini itu akan dilipat gandakan, di mana pintu neraka ditutup, pintu surga akan dibuka ya. Di sini adalah momen titik balik kita ya, untuk menjadi pribadi yang lebih bertakwa. Teman-teman mungkin ingin juga melihat kenapa kami bisa terus bereratan seperti ini. Mungkin sedikit dari saya terakhir adalah tips aja bagaimana kita bisa istiqomah dalam beribadah. Yang pertama, kalau kita mengerjakan segala sesuatu, sebenarnya bukan cuma beribadah ya, tapi pekerjaan kayak dalam hal apapun, punya niat yang kuat, yang mendrive kita, yang mendorong kita untuk melakukan itu. Dan kalau konteksnya dalam beribadah, niatnya satu, hanya ingin mendapatkan ridho dari Allah. Itu harus kita kuatkan, jangan yang lain, bukan karena ingin dipuja oleh orang lain. Yang kedua, udah tinggalin maksiat, ya taat aja. Ya, di Al-Quran jalanin perintahnya, jauhi larangannya, selesai. Kalau itu bisa kita lakukan, insya Allah hidupan kita akan selamat dunia dan juga akhirat. Ya, terus kemudian ketiga ya teman-teman harus cari sahabat-sahabat terbaik, teman-teman soleh, yang solehah, yang kalau kita berdekatan dengan dia, yang dibicarakan tadi adalah ngomonginnya tentang bagaimana kita jadi pribadi yang lebih baik. Misalnya kemarin kajiannya apa, intinya apa, dan lain sebagainya seperti itu. Ya, bisa belajar pengalaman hidup dari mereka. Ya, teman yang kalau kita lihat mukanya kayaknya ingat kematian melulu gitu ya. Ya, teman pokoknya yang selalu mengajak kita ke arah kebaikan, itu adalah sahabat yang sejati. Dan alhamdulillah saya juga nggak menyangka bahwa di semakin usia saya udah semakin berkurang, ternyata saya malah dipertemukan dengan teman-teman ini yang ada yang lebih junior dari saya, ada yang jauh lebih senior daripada saya, tuh MC-nya tadi gitu kan. Saya yang tengah-tengah. Tapi ya walaupun saya belum 49 ya, saya sudah lewat dari 41. Jadi saya tersadar bahwa usia 40 itu adalah usia peralihan, kita ada di persimpangan jalan. Buat teman-teman khususnya saya lihat di sini banyak yang udah kepala 4 juga, hati-hati karena kita nanti akan berakhir seperti apa. Persimpangan jalannya adalah di usia 40 ini, tapi yang benarnya itu adalah tahun Hijriah ya, bukan di tahun Masehi. Jadi bisa jadi teman-teman yang sekarang usianya 40 sebenarnya di tahun Islam itu sudah 41 atau 42. Jadi be careful, kalau kita sekarang masih 40, udah 40, tapi masih banyak melakukan maksiat, masih banyak melakukan hal-hal yang sia-sia, ayo cepat-cepat kita bertobat. Dan yang berikutnya, teman-teman terus mengaji. Ya, untuk kita bisa istiqomah, kita harus terus belajar. Jangan hanya sekedar ngelihat dari Instagramnya kita, ya apalagi yang banyak bercanda-candanya gitu ya, apalagi yang tadi tuh suka yang yang tadi yang seperti itu gitu ya. Insya Allah kalau nanti yang dihisap tuh ya, dihisap ya. Iya, itu insya Allah itu akan berat banget hisapnya ya. Ya. Lebih baik mic itu digunakan buat yang baik-baik lah, untuk yang dakwah gitu, kayak Ustadz Feli, kayak yang tadi Ustadz Umar Mita, pasti itu nggak akan tuh ada kegiatan yang seperti tadi, itu nggak mungkin ya, gitu. Itu nggak ada manfaatnya. Ya. Tapi insya Allah yang itu nggak ada mudaratnya juga ya, Masya Allah.
Dan teman-teman, ya kita ngaji, saran dari saya jangan hanya ke satu guru, ngajilah ke banyak guru. Kenapa? Dengan demikian kita jadi punya wawasan yang luas. Kalau kita punya wawasan luas artinya kita punya ilmu. Ambil yang baik-baik dari masing-masing ustadz, masing-masing guru. Kalau ada yang kurang berkenan di hati, jangan dicibir, jangan dinyinyirkan. Ingat ya, surga kita belum jelas ya. Mereka jauh lebih paham agama. Ustadz juga mungkin manusia, bisa juga hilaf, bisa juga salah, atau mungkin ada cara-cara penyampaian dakwahnya yang kurang berkenan di hati kita, itu adalah cara-cara mereka untuk bisa menyampaikan ayat-ayat Allah. Ambil yang baik-baik, tinggalkan yang tidak sesuai. Dan yang terakhir, teman-teman terus perbanyak berdoa. Doa itu adalah senjata yang paling mujarab untuk kita bisa mendapatkan kebaikan dan keselamatan dunia akhirat. Mungkin sedikit itu saja dari saya, semoga apa yang kita sampaikan ada kebermanfaatannya. Yakin bahwa kita semua memiliki tugas dan kewajiban untuk berdakwah dan teman-teman memiliki kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala yang diamanahkan untuk terus bisa menegakkan panji-panji ayat-ayat Allah di muka bumi ini. Ya, takbir! Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya agak kaget ya. Nggak pakai kode ya, Masya Allah ya. Mas Adrian nih kalau ngomong selalu berarti ya. Jadi mungkin di antara kita gitu, ada yang mungkin baru mulai ngaji udah jadi sengit sama orang, kemudian yang lain dianggap salah, kita selalu merasa paling benar. Jangan juga sih sebenarnya kayak gitu. Kita ini kita masih banyak kesalahan ya pasti. Iblis aja yang ilmunya tinggi, pengetahuannya banyak, haram surga baginya cuma gara-gara bilang ana khairum minhum, saya lebih baik daripada kamu. Ya, kita banyak belajar aja, sama-sama belajar. Nah, berikutnya yang mana dulu nih? Ini dua-duanya belum kan ya? Dek, kan tadi baru opening doang. Ini datangnya akhir, mana dulu ya? Rizal dulu. Saya tahu semalam ketemu sama beliau soalnya, lagi kebelet. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ngomong apa ya, Ri? Alhamdulillah hari ini bisa datang ke sini, bisa berkumpul sama teman-teman semua. Mungkin pengalaman saya pertama naik ke atas panggung untuk sharing momen itu semuanya gara-gara Ustadz Felix. Waktu itu di Muslim United di Yogyakarta, saya sama istri, alhamdulillah sudah punya istri. Yang jomblo-jomblo semoga dapat hidayah untuk segera nikah, amin. Sama istri berdua, terus ya singkat cerita Ustadz Felix suruh naik ke atas panggung terus ngomong, padahal saya juga nggak tahu harus mau ngomong apa. Cuman mungkin kalau bisa berbagi, bisa dibilang trigger saya untuk kembali ke jalan yang lurus itu karena istri sebenarnya. Istri saya mualaf, mohon doanya teman-teman. Semoga insya Allah dalam waktu dekat istri saya bisa menyusul teman-teman akhwat semua untuk segera berhijab, amin. Ya itu balik lagi, jadi salah satu triggernya adalah istri saya. Saya mendapatkan unta merah katanya. Tergantung saya, kalau saya bisa membimbingnya dengan baik, insya Allah unta merah itu akan jadi buat saya. Tapi kalau misalnya saya tidak bisa membimbing istri saya dengan baik, mungkin unta merahnya tinggal merahnya doang, untanya nggak tahu kemana. Jadi saya mau banget memaksimalkan semua yang ada. Ya alhamdulillah dipertemukan sama guru-guru di musyawarah, ada role model saya. Tapi beneran. Semoga size kepala beliau tidak semakin besar karena dipuji hari ini. Ampun. Nah, tapi beneran, kisahnya Ari itu jadi semangat banget gitu.
ceritanya tentang bagaimana perjuangan hijrahnya. Iya, kalau di YouTube gitu kan, hampir murtad gitu kan. Terus perjuangannya sampai alhamdulillah Kak Fenita jadi berhijab. Itu jadi salah satu apa namanya, acuan untuk saya pribadi gitu. Dan ada satu kalimat yang ngena banget waktu itu. Mas Ari bilang sebelum mau dapetin istri soleha, kitanya udah soleh apa belum? Nah, minjem bahan ya, Pak. Minjem bahan. Ya jadi itu apa namanya, saya sekarang kalau dibilang oh Rizal hijrah, belum. On the way, masih on the way. Nanti kalau saya udah hijrah, insya Allah udah istiqomah. Kalau buat saya, hijrah itu kalau sudah istiqomah. Kalau belum istiqomah ya on the way aja. Kalau saya gitu, kalau saya pribadi. Jadi ya sebenarnya nggak ada yang bisa diambil juga dari saya. Salawat ya. Salawat dong, salawat. Gue suara dua. Nggak usah. Bismillah. Salatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Ala yasin. Sekali lagi yang paling keras. Salatullah ala toha salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin. Masya Allah, takbir, Allahu Akbar. Masya Allah ya, ini sedikit contoh bagaimana kita berdakwah dengan yang kita bisa. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekarang saatnya kita mungkin akan berfoto bersama mengabadikan momen ini. Mudah-mudahan ini akan jadi awal dari segala ukhuwah kita. Mudah-mudahan kita akan terus menjadi bersaudara di dunia, bertetangga di surga. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, yuk kalau gitu sekarang kita berfoto bersama. Teman-teman mungkin juga bisa madep sana. Madep sana. Madep sana kita. Siap. 1, 2, 3. Takbir! Allahu Akbar! Ya, alhamdulillah. Terima kasih untuk para guru-guru kita, untuk teman-teman yang ada di sini, yang hadir di sini, juga untuk DKM Al-I'timad dari JCC, luar biasa. Kesempatannya mungkin bisa berkolaborasi di masa yang akan datang. Kita doakan bisa terjalin lagi. Ya, kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.